Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Gloriana Dono Udam SH, peserta Latsar CPNS golongan 3 Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2024, NIP 200120620240420004, formasi calon jaksa, asal Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Biak Numfor. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu isu kebangsaan yang ada di lingkungan sekitar saya, yaitu bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredarannya di era digital. Isu ini berdampak buruk pada masa depan dan kehidupan bangsa dan negara. Melalui video ini, saya berharap kita semua bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait dampak, faktor, dan solusi. Aksinya, para pengedar ini bertransaksi lewat akun Instagram. Angka pengguna narkotika di Provinsi Papua menjadi perhatian serius oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua. Di era digital yang serba cepat ini, kemajuan teknologi membawa banyak kemudahan, tetapi juga menghadirkan tantangan baru, termasuk dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Internet, media sosial, dan aplikasi pesan instan menjadi alat bagi para pengedar narkoba untuk menjangkau lebih banyak orang tanpa harus bertatap muka. Dengan sekali klik, transaksi ilegal bisa dilakukan secara rahasia, sulit dilacak, dan bahkan menyasar kelompok muda yang rentan. Platform digital yang seharusnya menjadi ruang edukasi dan kreativitas sering disalahgunakan untuk memperkenalkan narkoba pada generasi muda. Keberadaan dark web bahkan memungkinkan perdagangan narkoba berlangsung secara global dengan keamanan yang lebih tinggi bagi pelaku. Tingginya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba ini menandakan bahwa peredaran narkoba atau perdagangan narkoba menjadi lebih mudah dilakukan. Ini situs jual beli online dimanfaatkan oleh pengedar narkoba untuk membuka toko dan menjual narkoba. Badan Narkotika Nasional menilai modus peredaran narkoba lewat media belanja online merupakan kejadian baru. Dan untuk menjalankan aksinya, para pengedar ini bertransaksi lewat akun Instagram. Mereka gunakan sandi-sandi khusus. Memasuki era digitalisasi sekarang ini, BNN mengungkapkan bahwa transaksi narkoba sekarang ditambah melalui jalur dunia maya. Pertama, ada surface web market, yakni peredaran narkoba yang dilakukan melalui media sosial dan website. Kedua, deep web market, yakni peredaran narkoba yang dilakukan melalui jaringan internet tersembunyi yang sangat sulit dilacak. Yang ketiga, crypto market, yakni transaksi menggunakan cryptocurrency melalui internet tidak mudah dilacak dan identitas tersembunyi. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba semakin marak karena perkembangan teknologi, kemudahan dalam berkomunikasi, serta bertransaksi online. Seperti yang telah kita ketahui, Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi yang menjadi tempat lintas peredaran narkotika dan sering dijadikan sebagai tempat transit narkotika sebelum sampai ke daerah lain di Indonesia. Sehingga masalah peredaran narkotika tidak hanya menjadi masalah lokal saja, tetapi menjadi sebuah masalah transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa, yang oleh karena itu, permasalahan peredaran narkotika di Provinsi Papua terus meningkat setiap tahunnya. Adapun dampak penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Yang pertama, dampak terhadap kesehatan meliputi gangguan kesehatan fisik dan gangguan kesehatan mental. Kedua, dampak sosial meliputi kerusakan keluarga, keterlibatan dalam kriminalitas, dan masalah dalam pendidikan. Ketiga, dampak ekonomi meliputi penurunan produktivitas dan beban ekonomi keluarga. Keempat, dampak terhadap generasi muda meliputi keterlibatan anak muda dalam peredaran narkotika dan kerusakan moral. Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkoba, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan, yaitu keingintahuan yang besar untuk mencoba tanpa sadar atau berpikir panjang tentang akibatnya di kemudian hari, dan juga mencoba-coba karena penasaran. Keinginan untuk mengikuti tren atau gaya hidup, keinginan untuk dapat diterima dalam suatu kelompok, kurangnya edukasi tentang bahaya narkoba, kurangnya kontrol keluarga, pelarian dari masalah pribadi, pengertian yang salah bahwa mencoba sekali-kali tidak akan menimbulkan masalah, tidak dapat atau tidak mampu untuk mengatakan tidak kepada narkoba.